Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB obrolan Jumat khusus Piala Eropa nanti malam kita akan bermain. Nanti malam ya? Nanti malam. Nanti malam. Gak kerasa dulu. Dulu kayaknya kita masih kemarin ya nonton final. Tapi ini kayaknya Saka ditarik. Iya, itu baru-baru. Ini. Itu 2021. Final terakhir. Iya. Tapi masih belum terlalu kerasa, masih ketutupan hype timnas. Ya karena derek banget. Iya. Biasanya kan udah, berita-beritanya udah pesta bola Eropa. Bener. Ini lagi ketutup timnas. Ketutup karena memang ya timnasnya juga lagi bagus. Terus malah kemarin jaraknya rapat juga sih sama Toni Kroos mau pensiun di Madrid sama di sini. Iya kan Champions. Harusnya itu bumbu-bumbu menuju Piala Eropa kan ya. Iya. Ketutup, sempat ketutup sama timnas kemarin. Itu ya gara-gara kalau Indonesia ya. Makanya kita ramaikan lagi sekarang. Kita mulai dari Inggris yang ini deh, yang tidak membawa, pemain favorit gua. Rashford. Jack Grealish gak dibawa coy. Rashford lagi liburan di Bali. Iya lagi. Di Twitter ada yang bilang kan katanya apa? Nggak nyangka ternyata gue semalaman sama Rashford katanya. Di sana dikira abang-abang biasa. Bisa-bisa dia gak tahu ya. Tapi kan ya apaan juga sih gak tahu kan. Tapi ya pemain favorit lu Grealish juga gak dibawa. Itu kenapa Jack Grealish gak dibawa ya? Tahu. Itu emang kalau Inggris kayak pelatihnya emang rada-rada sih kalau menurut gue. Dia ya walaupun memang di City-nya juga. Sedangkan sebenarnya kan rotasi memang. Sisi sayap padahal sebelum waktu lawan siapa tuh ya, yang waktu uji coba yang menang gitu. Yang bagus tuh Grealish, Maddison sama siapa gitu. Nah itu ya pada gak dibawa. Iya pada gak dibawa ya. Iya pada gak dibawa padahal dia yang golin yang ini gitu. Kalau Sancho kan memang mungkin ya baru panas di akhir-akhir lah bersama Dortmund. Jadi memang belum dianggap bisa ke level kompetisinya anak-anak timnas Inggris sekarang kan. Maksudnya ya udahlah. Ini yang Grealish yang kayak di Piala Eropa main gitu ya udah. Walaupun semenjak treble Grealish udah kegeser sama Doku ya. Dan mungkin dia semenjak treble kan mabok-mabokan jadi belum menemukan fit lah ya lagi gitu. Jadi siapa tulang punggungnya Inggris? Jude Bellingham pindah ke Jude Bellingham sekarang. Rising star-nya Jude Bellingham. Ya semua mata lagi ke dia sih. Karena dapat Champions. Di belakangnya juga ada Declan Rice. Ya tapi sebenarnya harusnya ini kesempatan terakhir generasi ini sih. Gitu, generasi Harry Kane lah ya kita bilang ya. Saka udah matang. Waktu di 2020 kan dia masih cadangan kan. Gitu. Habis itu ada Declan Rice, ada muncul nama sekarang Eze. Ya. Habis itu Bowen. Bowen. Watkins gitu-gitulah. Maksudnya untuk penyerangan ya. Mungkin sisi belakangnya aja yang rada-rada meragukan gitu kalau itu ya dari dulu lah kalau itu. Iya, sekarang Arnold aja udah digeser ke tengah kan. Gelandang ya. Tapi kan masih John Stones masih main. John Stones ada, Maguire nggak ada. Maguire ya nggak ada. Di kanan tapi masih ada. Tapi nama-nama belakangnya jadi Louis Dang. Oh iya itu kan yang di liganya bagus tapi memang klubnya tidak. Ini jadi harus membuktikan Liga Inggris kan kadang-kadang sebagai tim liga terbaik kan. Nah ini kan pemain-pemain Liga Inggris kalau berhadapan dengan pemain-pemain dari luar gimana? Ya, kita cek bagaimana jagoannya Ojek di Piala Eropa. Karena kan kalau di Madrid Jude Bellingham terlihat bagus. Benar. Musim ini. Tapi katanya Ojek gak suka Jude Bellingham di Madrid. Karena ada Kroos juga kan ada bimbingan lah. Ada bimbingan dari Toni Kroos, Luka Modric, terus depan Vinicius juga udah lama di situ sama Rodrigo. Terus ada Valverde juga toh. Nah sekarang kita lihat bagaimana Jude Bellingham di timnas. Apakah dia bisa sebagus di Real Madrid? Itu menarik nih. Karena di Piala Eropa kali ini tuh juga kayak jadi penentuan kan untuk Ballon d'Or. Iya kan. Jadi kan dia pengen Jude Bellingham. Iya jadi kayak Copa America kan juga mau jalan nih. Terus juga Piala Eropa ini juga jalan. Jadi ini ibaratnya penentuan lah setelah Liga Champions kan didominasi oleh kebanyakan pemain Madrid. Kalau gak salah kalau gue ngeliat di Twitter kemarin voting terakhir. Bukan voting sih. Prediksi lah ya. Prediksi terakhir itu masih Vinicius. Yang dijagokan untuk Ballon d'Or. Makanya kalau Bellingham bisa unjuk gigi nih di sini kemungkinan bisa Bellingham mungkin. Kalau ambil Piala Eropa juaranya Inggris ya bisa jadi sih. Tapi kan Inggris kita tahu. Ya apalagi udah Harry Kane. Kutukan kita gak tahu. Tapi memang Harry Kane ini salah satu striker yang tersisa ya di bahkan di Eropa. Yang lain-lain kan sudah nomor 9-nya tuh gak setajam itu gitu. Iya Lewandowski mungkin udah lewat umurnya ya. Giroud. Buset. Udah lewat. Masih dipanggil gak sih Giroud? Masih di bawah ya? Masih ada. Di bawah ya. Itu kan better than Benzema itu. Iyalah. Kita selalu. Dari Mbappe juga better kan. Lebih banyak golnya di Prancis. Jadi kita mau kasih tahu dulu bahwa nanti malam akan ada partai pembuka. Antara Jerman lawan Scotland. Ya Jerman lawan Skotlandia. Untuk Piala Eropa sekarang mungkin teman-teman juga udah tahu akan diselenggarakan di Jerman. Betul, tuan rumah. Ini juga akan menjadi last dance-nya dari Toni Kroos. Toni Kroos. Banyak pemain. Reus juga masih dipanggil kan? Enggak dipanggil Reus.
Kalau Reus memang sudah nggak dipanggil. Sudah terlempar dari sekarang squad. Kalau Jerman mengandalkan Musiala dan Wirtz. Nah itu iya. Itu masih dipimpin oleh Abang Kroos ya. Abang Kroos. Last Dance juga. Last Dance kan. Last Dance ini semoga kita lihat nih di rumahnya sendiri apakah dia bisa. Kalau Jerman sih kayaknya jaminan semifinal lah. Kalau dia kan apalagi main di kandang. Biasanya kalau di kandang biasanya lebih gacor sih. Di kandang aja Jerman sih maju mulu. Walaupun beberapa tahun terakhir sempat meragukan ya. Cuman ini salah satu komposisi senior junior yang cukup baik nih untuk timnas Jerman kali ini. Terakhir Jerman lawan Skotlandia itu 2-3 menang Jerman waktu itu yang nyetak gol si Muller. Ya. Muller 2 gol dan satu lagi Gundogan, ada Ilkay Gundogan. Jadi Ilkay masih bermain nanti di situ juga. Ini pemain-pemain yang cukup berpengalaman lah. Betul. Di kompetisi tingkat tinggi. Ada Gundogan, ada Emre Can kabarnya di bawa. Gara-gara ada yang cedera tuh yang tengahnya Munchen yang muda, Pavlovic apa siapa lah itu lah. Oh jadi ini tim yang masuk final kemarin. Iya. Final UCL. Ya, dan kiper masih ada Neuer kan. Gitu. Walaupun udah sempat meragukan sekarang ya. Ya karena semenjak cedera panjang itu kan. Kanker kulit ya. Iya. Untuk itu patah kaki main ski. Si Neuer. Iya. Lagi main ski. Apa sih patah kaki apa sih itu? Iya. Cedera patah kaki ya. Jadi pembagian grupnya untuk di grup kanker kulit anjing. Kita kasih tahu dulu ya. Di grup A ada Jerman, Skotlandia, Hungaria dan Swiss. Kalau di grup ini kemungkinan yang maju satu posisi kayaknya Jerman, yang kedua tinggal dipilih tuh antara Skotlandia. Berimbang sih. Hungaria kan ada pemain loh. Siapa? Siapa yang Szoboszlai. Oh itu real number 8. Ya kan nomor 8 statistik ngeliat ke kamera. Selalu. Kemudian di grup B ada ini cukup grup neraka juga ya karena ada dari Spanyol, Kroasia, Italia dan Albania. Wih. Grup neraka nih. Ini kayaknya Albania tersingkir sih kalau lihat dari Albania udah jarang-jarang ikutan sekalinya masuk. Grup neraka langsung. Spanyol walaupun timnya masih belum matang tapi dia cukup nama besar lah ya. Kemudian Kroasia, kita tahu Kroasia dalam beberapa turnamen terakhir Piala Dunia, Piala Eropa dia selalu punya tim bagus. Bahkan melaju terus ke... Dan masih ada sosok ini kan, kalau Jerman punya Kroasia punya Modric. Bagus-bagus teman-temannya juga bagus. Tapi Kroasia tuh paling aneh ya. Pemain-pemainnya tuh gak ada yang dikenal gitu loh. Tiba-tiba jago. Emang gitu jago ya tapi emang bagus gitu terus. Ya. Kemudian Italia ini juga meragukan ya. Italia meragukan cuman kalau sudah sampai turnamen lagi-lagi Italia adalah Italia yang bisa membunuh siapa saja di situ. Nampaknya dia akan lolos. Jadi kemudian di grup C ada Slovenia, Denmark, Serbia, dan Inggris. Seperti kita tadi bahas bahwa Inggris masuk di grup yang lumayan empuk sih. Harusnya satu tempat untuk Inggris. Sisanya Serbia, Denmark, dan Slovenia. Mungkin Slovenia sama Serbia sama Denmark yang mungkin bisa ini. Karena kan Serbia ada Vlahovic. Oh iya. Ada si itu Mitrovic. Milinkovic Savic. Mestinya sih dipanggil ya. Main di itu ya. Lazio. Tapi sekarang ke Arab ya? Iya. Arab ya. Oh dipanggil. Oke, kemudian di grup D ada Polandia, Belanda, Austria, dan Prancis. Ini juga cukup seru. Ini juga seru nih. Belanda dan Prancis diapit Polandia dan Austria. Alaba. Ada Alaba. Belanda juga kita tahu seperti timnas Indonesia sedang kesulitan untuk mencari striker finisher. Masih mengandalkan Weghorst. Iya, dan pemain terbaik dari Liverpool bernama Gakpo. Aduh. Goal getter yang Gak tahu musim lalu dia main posisinya jelas banget ya. Kemudian di grup E ada Belanda pun juga ini kan badai cedera. Badai cedera. Tengahnya habis Frankie De Jong sama cedera semua Bob Miners. Iya, cedera semua. Kemudian ada grup E, ada Belgia, Slovakia, Rumania, Ukraina. Ini juga cukup berimbang di grup ini. Tapi Belgia mungkin ada satu tempat ke babak selanjutnya. Di grup F Turki, Georgia, Portugal, dan Ceko. Nah menarik untuk di grup F karena Cristiano Ronaldo juga dipanggil. Tetap. Iya sama ini kan PP juga masih ada toh. Ya mereka tuh, mereka tuh buset main dari Piala Eropa 2004 coy. Ronaldo sama Figo masih ada Rui Costa waktu kalah sama Yunani itu kan. Ronaldo main di final kan. Sekarang 2024 masih main. 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian. Tapi makanya ini tuh kayak Euro kali ini tuh sama kayak yang kita ngomongin Piala Dunia kemarin. Bisa jadi akhir-akhirnya permainan mereka ini. Iya. Kalau Piala Dunia gak tahu ya Ronaldo masih bisa ngejar apa enggak ya 2 tahun lagi kan 2027 ya.
Tapi kan 2026. udah pada kayak kasih statement kan, kayak ya walaupun gak ada di sini ya, kayak Messi juga bilang saya sekarang main bola tuh lebih untuk menikmati pertandingan karena saya sadar bahwa menit main tuh jadi gak banyak. Kalau Messi kan karena udah juara aja dia. Kalau belum juara juga dia kejar juga. Nih Ronaldo juga di sini akan bermain bersama Pepe, terus Bruno Fernandes. Manic. Udah itu Manis Chelsea ya. Tapi Portugal bagus-bagus loh mainnya. Bernardo Silva. Iya, habis itu ada pemain siapa-siapa lagi. Ini jika mentalitasnya bagus, squad ini sebetulnya potensial masuk final Portugal ini. Karena pemain-pemain yang main inti di klubnya. Iya. Dan pemain inti di klub tuh klub besar lagi gitu. Oh, ada Diaz, backnya. Ruben Dias kan Manchester City. Bernardo Silva Manchester City. Bruno Fernandes Manchester United. Ronaldo klub terbaik di Arab tapi belum pernah juara sih Ronaldo selama nginjak Arab. Nah maksudnya dengan pemain-pemain yang bermain di klub besar kemudian main di turnamen secara pengalaman dan secara intensitas tuh mereka harusnya ada setidaknya di final nih Portugal. Harusnya ya. Tapi kan kalau ketika disatukan tuh jarang ada yang bisa. Kadang kan menyalahkan posisi Ronaldo ya, memaksakan tetap dimainkan terus dari awal. Tapi waktu yang dia juara Euro pemain-pemain ini hampir pemain-pemain yang sama kan? Enggak juga. Komposisinya juga banyak yang berubah juga. Eder enggak ada Eder. Oh iya itu zaman Eder. Kalau dulu ada Wonderkid 2016 ada Wonderkid Renato Sanchez. Iya lagi. Renato di Bayern Munchen. Ini tapi yang patut dilihat Turki sih. Turki kenapa? Turki kan waktu Piala Dunia kemarin kan digadang-gadang sebagai kuda hitam kan. Tapi mengecewakan. Oke, kalau sekarang kita lihat apakah Turki. Tapi ininya dulu sistemnya kan ini ada 6 grup berarti A, B, C, D, E, F. Ya. 6 grup ini diambil satu grupnya berapa? 2 terbaik. Kan, dua terbaik berarti 12 tim lolos nih. 12 tim lolos. Juara grup sama runner up ya. Ya berarti akan dicari 3 peringkat terbaik. 4 peringkat 3 terbaik. Nah itu dia maksudnya. Oh berarti peringkat 3 tuh masih bisa lolos. Masih bisa lolos. Dicari 4. Oh itu mah gampang. Biasa kalau Indonesia kan biasanya di situ. Iya ambil peringkat 3 terbaik. Ya. Untuk meluncur ke 16 besar. Nah untuk fase grup sendiri akan dilaksanakan mulai nanti malam. Ya tanggal 15 sampai 27 Juni. Betul. Ya. Nah kemudian abis gitu lolos nih kan diambil tuh per grup 2 sama peringkat 3 terbaik kan. 1, 2, 3, 4. Bikin klasemen tuh. Abis gitu mereka yang 16 tim itu lolos ke babak 16 besar 29 Juni sampai 3 Juli. Ya. Oke, kemudian abis gitu 16 besar biasa sistem gugur untuk dicari 8 tim melaju lagi. Itu 5 sampai 7 Juli. 8 besar kemudian dicari 4 tim terbaik untuk lolos ke semifinal. Semifinal itu 10 sampai 11 Juli. Kemudian finalnya di 15 Juli 2024. Itu gak dibaca yang belakangnya? 15 Juli 2024 dalam kurung coach berangkat kemana coach? Berangkat insya Allah kalau tidak ada aral melintang. Berangkat nobar ya? Nonton final. Di Berlin. Di di nobar cafe. Jadi itu jadwal-jadwalnya jadi di save untuk teman-teman. Karena jadi kalau yang mau nitip-nitip boleh langsung komen ya. Nitip-nitip. Langsung coach buka just tip katanya just tip. Bukan ini jadi buat teman-teman. Jadi gini lah karena kan kalau kita ada yang kerja, ada yang sekolah. Itu harus diatur coy nonton nama tidurnya. Tapi yang di babak grup seenggaknya ada yang main jam 8 malam kan. Maksudnya enggak semuanya jam 2. Tapi kan ada yang pasti rame-rame tuh ada jam 2. Kalau jam 2 aja kick off lu baru beres jam 4 subuh tuh berarti. Tapi kayak sekarang tanggal-tanggal segini udah pada libur deh. Juni-Juli. Yang kerja-kerja? Yang kerja mah ya udah gak pernah ada libur. Jam 4 nih ya, jam 4 lu. Misalnya selain itu jam 4.56 paginya ada Copa America. Nah makin gak tidur. Jam 4 misalnya nonton Euro beres. Kalau mau nonton Copa America ya kalau Copa America pasti kita pilih-pilih Brazil Argentinaan gitu paling ya Uruguay lah. Nah lu baru bisa tidur berarti 2 jam. 4 jam 5 jam 6 habis gitu mandi berangkat kerja. Nah itu udah diatur kesehatannya ya teman-teman. Ya, 1 bulan ini ritmenya. Pilih-pilih yang mana lu rela begadang, mana yang. Apalagi kalau udah mulai babak 8 besar, 4 besar itu kan pasti nonton kan. Pasti kalau nggak nonbar, kalau nggak nonton di rumah. Nah itu kudu diatur jam tidur. Hati-hati karena takut kecapean. Berarti tidurnya dari jam 8 pagi sampai jam kan itu 6 kerja, malam. Anjir. Ya tidur lah. Tidur tempat kerja ya. Itu kan kerja. Terus kemudian match pertama itu berarti jam berapa? Jam 2. Jam 2 nanti malam. Bukan, kalau kan ada jam 2 sama jam sebelumnya nih, jam 11 berarti. Biasanya jam 11. Jam 8, 11, 2. Oh 8, tapi jam 11, 8 tuh jarang-jarang, maksudnya pas grup doang. Oh berarti biasanya jam 11 sama jam 2 ya? Ya. Berarti dari jam 11 udah start nonton kan? Ya. Jam 2 lanjut, abis itu tidur. Sholat subuh sih.
Iya habis sholat subuh, betul. Ya gak tidur lagi kalau habis sholat subuh. Wah. Langsung berangkat. Ya semoga pada fit pokoknya untuk menonton Piala Eropa ini. Amin. Tapi sebelum saya tutup nih kita tanya-tanya dulu ke Apta Pradana Tulang dan si Ojik. Player Ya, to lu juga watch. lah. Lu juga. Iya. Versi Ojik lu. Versi Ojik lu. Siapa di Piala Eropa ini player to watch menurut Mas Mozaik Al Isamer? Langsung 5-5-nya aja. Oke, ya player to watch dulu. Player to watch Player siapa? to watch gue Jude Bellingham. Jude Bellingham sebagai player to watch karena Ya dia di Madrid kan digadang-gadang emang pakai nomor 5 Zidane, terus emang digembor-gemborkan untuk Ballon d'Or juga segala macam. Jadi pengen lihat nih kalau di Madrid dia bisa tune in, apakah di Inggris dia bisa berbicara sebanyak itu. Ya. tidak. Oke. Prediksi juara. Nah kalau juara, kalau gue dari dulu punya negara favorit. Apa? Gue Jerman. Oh, Jerman Masa akan dari dulu sih? Iya. Oh, di kapan dia suka Jerman? Dari zaman waktu itu yang gue inget balak palanya dijahit di pinggir lapangan, terus dia main dan akhirnya juara. Terakhir kali Jerman juara Eropa waktu kapan? 2000 berapa lan? Gimana ini? 2018 2018. 16 anjing 18 gak ada cok. Dikira gue gak tahu. Oke, Juara juara berarti prediksi juara gue Jerman karena tuan rumah juga kan. kuda Oke. hitam. Nah Kuda kalau kuda hitam. hitam selalu ada pemain Madrid, Turki. Karena Turki waktu di kualifikasi juga dia peringkat grup kan. Puncak. Turki, kuda. Oke, ya Iya. bisa. Top Pertama. score. Nah top skor pemain Madrid musim ini. Siapa? Vinicius. Mbappe. Anjing Vinicius kan Brazil. Pemain Madrid musim Oh, Mbappe. musim ini. Oke, Iya, musim ini. oke, sip. Oke, Itu oke. prediksinya dari Mozaik. Nanti kita Iya. cek di akhir kompetisi. Apakah Iya. prediksinya berapa dari 1, 2, 3, 4 dari 4. Biasanya gue kalau tebak-tebak kayak gini bener semua sih. Bener si Fahmi sebenarnya bisa. Iya. Yang jago mulu. Hokinya. Oke. Nah, Lang. Kalau lu player to watch. Player to watch, gue Arda Güler sih. Arda oke. Güler. Karena kan dia digadang-gadang banget nih di Madrid. Iya. Walaupun belum banyak kesempatan main Iya. kan. Dan di Turki kan harusnya dia lebih banyak kesempatan untuk main nih. Jadi kita bisa lebih Pasti jelas main ngeliat kayaknya mainnya gitu loh. Jadi kayaknya player to watch Arda Güler. Dan gol terakhir dia kemarin juga bagus banget itu. Gol flashing. Iya sekali main, Iya, sekali main gol kan gol. soalnya Ya, gitu. oke. Player to watch-nya Arda Güler. Prediksi juara. Juara. Kalau dari hati sih gue pengennya Inggris ya. Tapi kayaknya sulit kan. Agak-agak sial gitu loh. Kayak Indonesia gitu loh. Udah sampai final. Iya, kalah. ada aja. aja. Jinx. Jadi kayaknya kalau juara gue masih megang Prancis. Prancis ya. Oke, juara Prancis. Karena secara kematangan tim ini udah lolos ke 2 kali final Piala Ya. Dunia ya. Iya. Ini emang udah matang ini tim. Eropa pun dia ini kan juara dan sebelumnya final juga kan. Ya, emang menyentuh final mulu nih. Iya. Kemudian kuda hitam. Kuda hitam menurut gue Kroasia sih tetap selalu. Kroasia. Kuda hitam setiap turnamen. Gue kira lu mau jawab Armenia. Nggak masuk. Albania ya. Albania. Oh, Albania. Top skor. Top scorer Harry Kane tetap. Harry Kane karena Erling Haaland tidak masuk Piala Eropa ya. Iya tidak lolos. Tidak dia. lolos. Kasian deh. Harry Kane walaupun golnya banyak gitu-gitu tapi kayaknya nggak juara sih. Ya nggak apa-apa yang penting top skor. Nggak masuk siapa aja sih Piala Dunia? Erling Haaland, Rashford, Grealish yang nggak Oh masuk. yang gak ikutan. Nggak ikutan Piala Rashford, Haaland, Odegaard. 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 Courtois juga nggak masuk. Courtois kan cedera. Katanya cedera. Telat ya dia telat Iya. kepilih ya. Iya. Gak ditungguin lagi. Ya nggak tahu deh. Bukannya nyusul ya? Enggak. Kan kaptennya De Bruyne. Oh iya, Kevin, oke. Jadi top skor Harry Kane. Ya, Oke. itu versi gue ya. Itu dia. Kalau lu, Nah, versi lu lah. Dari top skor lu deh. Player to watch lah. Nah, player to watch gak tahu. Player to watch siapa ya yang enak di... Gue sebenarnya pengen melihat Bernardo Silva di kali ini. Sebetulnya ya. Karena dia memegang peranan penting di Manchester City. Walaupun sebenarnya nggak ini banget ya apa Iya. nggak selalu ditonjolkan gitu. Ketutupan sama yang lain biasanya gitu. Cuman Kalau dia di tuh City. kepingannya Pep loh di City Iya, sebetulnya. iya, Dia iya. tuh kepingan... maksudnya Foden main bagus. Di Bernardo tuh Dinamo Iya, iya. di tengahnya. Kalau nggak ada Kevin De Bruyne pun dia bisa mimpin lini tengah juga. Setelah iya. Gundogan pergi pun Bernardo Iya, tuh benar. coba membalancing lini tengahnya City dan Iya. dia berhasil menurut gue ya. Iya. Nah, gue pengen melihat ini tuh di Portugal apakah dia masih bisa seperti itu apa enggak di antara ada Ronaldo, Bruno Fernandes yang gitu-gitu. Iya. Harusnya Bernardo jika fungsinya sama atau jika picknya dapet dia harusnya menjadi salah satu pemain terbaiknya Portugal sih. Oke. Gue sih gue pengen melihat
dan penasaran Bernardo kali ini di turnamen. Bernardo Silva untuk player to watch. Prediksi juara Prancis. Prancis juga. Prancis Jerman di final. Oke. Kalau bagannya ini ya, kalau bagannya bisa mempertemukan ya. Iya. Prancis. Karena ya itu tim ini udah. Prancis udah banyak banget sih pemainnya. Udah sangat matang. Terus yang gak dibawa pun juga banyak maksudnya pemain-pemain. Kayak Mbappe pun itu usianya masih usia emas banget gitu. Masih usia bisa peak. Dia udah final berapa kali berarti. Iya. Ini bakal masuk ke final sih Prancis. Udah fix kalau Prancis. Kalau nggak sial-sial ya. Ya sial-sial aja kan kayak kemarin juga ada penalti kan. Ya tiba-tiba ada peperangan di dalam squad kayak waktu 2006. Itu kalau itu. Tapi yang ini Prancisnya ini kan apa Mbappe versi mode bahagia. Yang sekarang. Katanya kan semenjak diumumin dia senyum-senyum terus gitu. Ya kan karena dia ibaratnya akhirnya lepas dari. Dia pengen dong datang ke Madrid dengan label juara Eropa ya. Jadi itu kayaknya juaranya Prancis. Kuda hitam Portugal. Ini Portugal kuda hitam aja. Kuda hitam. Itu ya. Top tier. Kuda hitam Belgia, kuda hitam enggak juga ya? Kuda hitam tuh tim-tim gurem kan ya? Iya, yang mengejutkan lah. Scotland. Enggak sih Scotland. Georgia. Coba lihat grup Ram. Kuda hitam. Slovakia dari grup A aja ya, Scotlandnya enggak ada. Spanyol, Kroasia, Albania enggak ada. Denmark. Polandia, Belanda, Australia, Prancis, Ukraina, Rumania. Austria, Belanda bisa masuk sebenarnya. Masa Belanda kuda hitam kacau banget. Kan sekarang dia udah gak yang top tier lagi sebenarnya. Belanda kayaknya enggak. Coba Ram grup A lagi Ram. Gak ada ya? Enggak ada. Turki. Kalau Kroasia itu kan kuda hitam enggak? Kroasia tadi gue Kroasia. Ya Kroasia lah. Ini mah udah bukan kuda hitam, Kroasia tuh tipis antara tapi top tier. Tapi selalu yang diunggulkan gitu loh. Kan yang diunggulkan pasti Jerman. Tapi kalau di turnamen dia selalu top sih. Ya Kroasia lah tentu kalau begitu. Ikut juga terus. Kroasia terakhir top skor antara Harry Kane atau Mbappe. Harry Kane. Karena Mbappe mainnya di sayap sebetulnya, bukan finisher. Iya, ada top Giroud yang di tengah ya. Iya, penyelesai akhirnya Harry Kane. Dia bisa mencetak banyak gol di penyisihan. Nah setelah itu mandek. Setelah itu kok bergantung penalti. Setelah itu coba serahkan kepada Jude Bellingham apakah dia bisa mengatur semua ini di belakang. Tapi kita gak tahu Southgate gimana. Southgate ya udah pokoknya buat teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Prediksi lah ya. Tadi seperti yang kita prediksikan bahwa siapa top skor, siapa juaranya, siapa kuda hitam, siapa player to watch, apalagi udah itu ya. Nah tulis di kolom komentar, kita juga pengen tahu pendapatnya teman-teman. Silahkan feel free tulis pendapat kalian. Dan selamat menonton Pesta Bola Eropa nanti malam. Selamat begadang selama 1 bulan ke depan karena ada Piala Eropa, ada Piala Copa America. Nanti timnas juga ada. Rehat dulu kan timnas ini pas kita mulai lagi tuh drawing Juli kan? Akhir Juni, tapi baru main lagi nanti September ya. Tapi kita gak tahu yang akhir Juni ya drawingnya. Selamat membeli jersey. Ya udah mulai nih biasanya sekarang jualan jersey Euro. Biasanya nanti pertengahan nih ada pemain-pemain bintangnya siapa ntar dinamsetin pemain. Itu sih biasanya di tengah-tengah ini tiba-tiba muncul nama-nama baru. Biasanya ada kayak Gakpo di dulu lah. Langsung harga 2 kali lipat. Langsung dibeli klub abis gitu. Hari Senin harga naik. Itu sudah berarti Ripan Perbita pamit. After pamit. Mozaik pamit. Selamat menonton Piala Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.